Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran yang keempat ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 7. Silakan dibuka buku paket tema 7 halaman 141. Sampai dengan halaman 150. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 7. Silakan dibuka buku LKS tema 7 halaman 70. Sampai dengan halaman 72. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan cara bermain ular naga dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menyebutkan 3 nama tokoh yang terdapat dalam dongeng fabel yang berjudul Semut dan Belalang dengan benar. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti dan teman-temannya. Apa yang sedang mereka lakukan? Iya, mereka sedang bermain di halaman sekolah. Nah, anak-anak, permainan apa yang sedang mereka mainkan? Ya, mereka sedang bermain ular naga. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Bermain di halaman sekolah. Di dalam SD Nusantara 01 terdapat halaman. Banyak siswa bermain di halaman ketika jam istirahat. Berbagai permainan dilakukan siswa. Siti dan teman-temannya bermain ular naga. Permainan ular naga dimainkan oleh banyak orang. Sambil bernyanyi, ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari, ini dianya yang terperangkap. Nah, anak-anak, berikut ini anak-anak perhatikan ada gambar anak-anak yang sedang bermain ular naga. Nah, anak-anak, ada beberapa cara yang dilakukan untuk bermain ular naga. Peserta harus membagi tugas, 2 orang menjadi gerbang, 1 orang menjadi induk naga, dan lebih dari 1 orang menjadi anak-anak naga. Permainan dimulai ketika induk naga dan anak-anaknya berputar melalui gerbang sambil bernyanyi. Maksudnya bernyanyi ular naga ya anak-anak. Setiap saat kedua gerbang akan menurunkan tangannya sambil menangkap anak naga. Biasanya anak-anak naga akan ketakutan untuk ditangkap. Baru setelahnya gerbang akan menawarkan diri pada anak naga yang ditangkapnya.
Bila sudah menjadi anak gerbang, anak itu akan berpegangan pada induknya. Begitu terus hingga induk naga tertangkap dan permainan dilanjutkan dengan induk naga yang baru. Induk naga yang baru dipilih dari gerbang yang anaknya paling banyak. Nah, anak-anak berikut ini anak-anak perhatikan contoh cara bermain ular naga ya anak-anak. Tentunya kita dan teman-teman kita yang ada di kelas mempunyai permainan kesukaan yang berbeda ya anak-anak. Nah, berikut ini kita akan mencari informasi tentang permainan kesukaan di dalam kelas kita. Misalnya di sini contoh tabel ada nomor 1 sampai nomor 7 atau seterusnya sampai nomor 10 sampai nomor 35 karena jumlah kita 35 anak-anak di kelas 2B. Kemudian ada nama. Nah, di sini tulis nama teman-teman kalian nih. Kemudian permainan kesukaan, misalnya bermain ular naga, bermain bola, bermain basket, bermain boneka, misalnya bermain tali, misalnya anak-anak. Nah, berdasarkan tabel informasi yang telah kita dapat tadi atau telah kita tulis tadi, berikut ini isilah tabel. Kemudian contoh tabelnya ada nomor, kemudian permainan kesukaan, dan jumlah anak yang menyukai permainan tersebut. Misalnya bermain sepak bola ada 10 anak, kita tulis di sini 10. Kemudian bermain boneka ada 8 anak, kita tulis di sini. Kemudian bermain ular naga ada 6 anak, kita tulis di sini misalnya anak, dan seterusnya. Lalu, bagaimana sikap kalian terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda? Nah, berikut ini sikap kita adalah tetap bermain bersama ya anak. Kemudian tidak mengejek permainan kesukaan teman. Kemudian kita saling menghormati dan saling membantu. Anak-anak, Siti menyampaikan bahwa ia telah membaca cerita Semut dan Belalang bersama teman-temannya kepada ibu guru. Siti dan teman-temannya diminta mencari kata sapaan pada cerita tersebut. Berikut ini ada cerita atau dongeng fabel yang berjudul Semut dan Belalang. Lala berkata, "Kamu mau kemana, Mumut?" Kemudian Mumut menjawab, "Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala." "Hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya," kata Lala. "Iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan," jawab Mumut. Mumut bertemu dengan Kribo. Mumut berkata, "Ada yang bisa saya bantu, teman?" Kemudian Kribo menjawab, "Emang kami teman kamu? Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu." Kemudian Mumut menjawab, "Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah." Kemudian Kribo berkata lagi, "Hei, kamu mau kemana, semut kurus?" Mumut tak memedulikannya. Ia terus berjalan cepat menghindari Kribo dan teman-temannya. Nah, anak-anak, itu tadi dongeng fabel yang berjudul Semut dan Belalang. Nah, di dalam dongeng fabel tersebut ada 3 tokoh ya anak-anak. Ada Mumut, Kribo, dan Belalang. Anak-anak, dalam dongeng tersebut ada kata sapaan. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang kalimat sapaan? Nah, berikut ini kata sapaan merupakan suatu kata yang digunakan dalam menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Kata sapaan merupakan sebuah kata yang digunakan untuk dapat menegur sapa orang sebagai lawan bicara. Kata sapaan merupakan sebuah kata yang digunakan untuk dapat menegur sapa orang sebagai lawan bicara, misalnya lawan bicara orang kedua, atau juga dapat menggantikan nama orang ketiga, misalnya nama orang ketiga kamu, kalian. Nah, itu contohnya ya anak.
Berikut ini kita akan menentukan kata sapaan yang terdapat di dongeng yang berjudul Semut dan Belalang. Nomor 1, kalimat "Kamu mau kemana, Mumut?" tanya Lala. Nah, kata sapaannya adalah ya, Mumut. Kemudian nomor 2, kalimatnya "Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan." Lala, kata Mumut. Nah, di kalimat yang nomor 2 ini kata sapaannya adalah Lala. Kemudian kalimat yang nomor 3, ada yang bisa saya bantu, teman, kata Mumut. Nah, di kalimat yang nomor 3 ini kata sapaannya adalah teman. Selanjutnya kalimat yang nomor 4, hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya, kata Lala. Nah, anak-anak, di kalimat yang nomor 4 ini kata sapaannya adalah Mut atau Mumut ya anak-anak. Kemudian nomor 5, kalimatnya iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan, kata Mumut. Nah, di kalimat yang nomor 5 ini kata sapaannya adalah Lala. Anak-anak diskusikan tentang sikapmu terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan berbeda. Kemudian buatlah kalimat yang mengandung kata sapaan ketika bertemu teman yang berbeda kesukaan. Nah, anak-anak boleh berdiskusi bersama orang tua kalian, bersama kakak kalian, atau bersama abang kalian. Nah, berikut ini contoh kata sapaan ketika bertemu dengan teman yang berbeda kesukaan. Contoh kalimatnya, kamu sedang bermain apa, Benny? Nah, ini contoh ya anak-anak. Berikut ini berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku menghormati teman. Berilah tanda silang atau X pada gambar yang menunjukkan perilaku tidak menghormati teman. Nah, anak-anak, berikut ini ada 4 gambar ya anak-anak. Misalnya gambar yang pertama, anak-anak perhatikan. Di sini mereka sedang bersalaman. Nah, jadi gambar yang pertama ini adalah gambar yang menunjukkan perilaku yang menghormati teman. Jadi kita beri tanda centang. Selanjutnya gambar yang kedua, mereka di sini berebut mainan ya anak-anak. Nah, mendorong mainan temannya. Nah, jadi di sini tidak menghormati teman. Jadi kita beri tanda silang. Kemudian gambar yang ketiga, di sini ada 3 anak berebut mainan. Nah, di sini tidak menunjukkan perilaku menghormati teman. Jadi kita beri tanda silang atau X. Kemudian gambar yang keempat, mereka bermain bersama ya anak-anak. Ini mereka rukun dalam bermain. Nah, ini menunjukkan perilaku menghormati teman. Jadi kita beri tanda centang. Anak-anak, berikut ini kita akan mengerjakan soal tentang pecahan. Tentunya anak-anak masih ingat tentang pecahan 1/2, pecahan 1/3, pecahan 1/4. Nah, ayo perhatikan kumpulan semut berikut. Nah, anak-anak perhatikan dulu gambar kumpulan semutnya baru menjawab soal ya anak-anak. Berikut ini anak-anak perhatikan gambar kumpulan semut yang pertama. Pertanyaannya, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan? Ya, 1/3. Kemudian yang nomor 2, anak-anak perhatikan gambar semutnya lagi. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan? Ya, 1/2. Selanjutnya, gambar yang nomor 3. Anak-anak perhatikan gambarnya dulu baru menjawab soal. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan? Ya, 1/2. Kemudian pertanyaan yang nomor 4, anak-anak perhatikan gambar semutnya dulu. Pertanyaannya, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan? Ya, 1/4. Kemudian pertanyaan yang nomor 5, anak-anak perhatikan gambar kumpulan semutnya. Pertanyaannya, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan? Ya, 1/4.
4. Nah, berikutnya pertanyaan yang nomor 6. Anak-anak perhatikan gambar belalang. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan pecah dengan pecahan 1/2. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 7. Sebelum anak-anak menjawab pertanyaannya atau soal, anak-anak perhatikan gambar belalangnya. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, anak-anak, berikut ini anak-anak ada tugas. Silakan anak-anak mengerjakan tugas ini di buku PS atau buku latihan atau buku tugas tematik ya anak-anak. Nah, perintahnya ayo warnai gambar di bawah sehingga menunjukkan pecahan. Warnai bangun yang menunjukkan satu bagian yang utuh dengan warna biru. Kemudian warnai bangun yang menunjukkan pecahan 1/2 dengan warna merah. Kemudian warnai bangun yang menunjukkan pecahan 1/3 dengan warna hijau. Kemudian warnai bangun yang menunjukkan pecahan 1/4 dengan warna kuning. Nah, anak-anak berikut ini, anak-anak perhatikan gambar. Di sini ada gambar pecahan ya anak-anak, gambar pecahan. Misalnya di sini ada gambar love, kemudian ada gambar persegi, kemudian ada gambar lingkaran. Atau di buku paket tema 7 di halaman 150 ya anak-anak. Perintahnya udah jelas. Kalian kerjakan di buku latihan atau buku tugas atau buku PS tematik. Nah, anak-anak boleh di print atau juga ditempel, kemudian difotokopi juga boleh ya anak-anak di buku PS kalian. Jadi tinggal kalian warnai. Contoh mewarnainya seperti ini ya anak-anak. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, cara bermain ular naga, yaitu peserta harus membagi tugas, 2 orang menjadi gerbang, 1 orang menjadi induk naga, dan lebih dari 1 orang menjadi anak-anak naga. Kemudian kesimpulan pembelajaran yang kedua, tokoh yang terdapat dalam dongeng fabel yang berjudul Semut dan Belalang yaitu pertama, Lala, kemudian yang kedua, Mumut, dan yang ketiga, Kribo. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 7, kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran yang keempat ya anak-anak. Marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.